Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang di Langit, teman-teman. Kali ini saya akan coba membuat pilot untuk saya terapkan di Windows 7. Jadi istilahnya saya membuat virus untuk atau backdoor di Windows 7. Seperti itu. Di sini untuk Windows 7-nya saya menggunakan VirtualBox biar mudah saja untuk implementasinya. Oke, ini kita start. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan menjalankan pilotnya itu dengan menggunakan MSF Console atau Metasploit ya. Di sini mungkin di menu top saya hilang, itu memang seperti itu ya. Sering error. Jadi ini syaratnya harus dalam satu jaringan ya. Jaringan sama. Oke. Kita langsung buka terminal aja. Kita buka terminal. Oke. Nah, di sini misal udah ada laptop Windows 7 ya, seperti itu. Kemudian kita buka terminal. Kita langsung masuk ke jadi langkah pertama, misal teman-teman nggak tahu laptopnya siapa, ini laptopnya siapa, kita cek dulu menggunakan nmap. Nmap menggunakan sudo ya, maaf. Nmap lalu -sp, ini perintahnya. Lalu ketikkan IP teman-teman. Misal IP saya di sini adalah ini ya. IP saya 192.168.185 ini ya. Nah, untuk yang kedepannya ini adalah jaringan yang sama dengan saya. Jadi seperti ini cara mengeceknya. 192.168.100. Setelah gateway ini, lalu saya masukkan 0/24. Jadi dia akan menyeleksi keseluruhan IP yang menyambung ke dalam satu jaringan yang sama. Masukkan password. Oke. Ini lagi memproses. Oke, udah. Ini ada Xiaomi, ada Vivo, Xiaomi lagi, Cybertan, Unknown, TP-Link. Kita coba ke atas. Oke. Kita cari yang kira-kiranya itu. Nah, ini ya, Oracle VirtualBox. Kan saya menjalankan di VirtualBox ya, makanya yang tampil itu enggak Windows. Jadi ini dia nmap-nya sekian, hostnya sekian, MAC address-nya maksud saya Oracle Windows. Jadi bisa diperkirakan target kita yaitu ini 192.168.157. Kemudian langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya ini kita clear lagi. Tadi baru kita catat ya. Kita catat ini sebagai, kalau teman-teman langkah-langkah hacking seperti itu, kalau bisa dicatat ya. Dicatat biar enak. Maaf. Nano apa ya, misal laporan gitu aja .txt. Oke. Tadi IP-nya adalah 192. Bentar, kita seleksi lagi biar nggak salah paham ya. Oke, kita ini berarti ini 57 ya IP-nya. Untuk IP itu 57. Oke, kemudian kita clear. Kemudian kita cek apakah kita kan akan memasukkan pilot yaitu dengan TCP ya. Dengan model TCP, yaitu secara singkatnya itu tuh TCP, dia pasti terkirim. Kalau nggak terkirim akan mengembalikan pesan seperti itu. Itu hanya singkatnya saja ya. Lebih lanjutnya bisa dipelajari sendiri. Jadi untuk mengeceknya itu cukup seperti ini. Nmap, menggunakan nmap sama
min-p dengan port ya, port 445 atau bisa disebut TCP tadi. Lalu kita ketikkan IP-nya tadi apa? 68.157 ya. Lalu kita enter. Nah, ini untuk apa? Ini untuk laporan. Jadi apakah laptop tersebut port TCP yang TCP-nya terbuka, di mana TCP tersebut adalah salah satu cara kita untuk memasukkan pilotnya, karena pilot yang saya akan masukkan nanti adalah melalui jalur TCP. Ini bisa kita copy lalu kita paste di sini sebagai laporan. Nah, jadi ini dia yang bolong ini ya, TCP-nya dia open. Kita kasih di sini TCP open. Oke. Kemudian kita clear. Nah, kita langsung masuk ke save console-nya, Metasploit. Masuk ke Metasploit-nya. Kita cek Windows-nya aman ya. Oke. Nanti mungkin teman-teman akan menemukan banyak error. Nah, di sini mungkin saja jika terjadi error, nah itu akan lebih baik karena saya bisa menjelaskan lagi jika error seperti ini akan cara mengatasinya seperti ini. Jadi seperti itulah. Intinya jika terjadi error, maka paling tidak saya bisa menjelaskan untuk menyelesaikan errornya tersebut nanti. Nah, ini kita udah masuk ya ke Metasploit. Langkah selanjutnya yaitu kita search, karena kita menggunakan salah satu pilot, namanya itu exploit sih, bukan pilot. Exploit Eternal Blue. Jadi kita search Eternal gitu aja. Oke, di sini ada banyak. Nah, untuk menyeleksi, tadi kan kita sudah terdapat laporan bahwa TCP-nya itu terbuka ya. Nah, jadi setelah TCP terbuka, maka kita cek apakah bisa dimasukkan exploit nantinya. Nah, exploit yang kita gunakan itu ini ya, exploit PSEXEC ini. Exploit yang kita gunakan ini. Tetapi sebelum kita exploit, kita cek dulu apakah bisa dieksploit dia nantinya dengan menggunakan ini. Kita pakai yang mana ya? Ini aja, yang scanner. Kita bisa langsung use lalu paste seperti ini, atau bisa juga ini kan ada angkanya. Ini ada angkanya. Kita coba use 1 seperti ini. Nah, itu sama saja. Jadi seperti itu ya. Use 1. Kemudian kita show option untuk melihat syarat-syarat apa saja yang diperlukan dari scanner ini. Nah, mungkin bisa di atas kan nggak ya? Saya kecilkan mungkin ya. Oh, nggak bisa. Kita clear lagi ya, kita show option. Nah, ini agak enakan kan. Jadi dia itu butuh yang namanya mana? rhost ya. Rhost itu apa? Rhost itu alamat remote-nya, remote host, alamat yang kita tuju ya, target. Langsung saja set rhost 192.168.100.57 kan ya. Kita pastikan lagi 57. Kita enter, rhost sudah ada. Ini belakangan aja, untuk ini nggak perlu ya, karena recordnya no. Jadi nggak harus. Yang kita utamakan yang yes seperti ini. Lalu langsung saja kita exploit. Kita clear lagi. Lalu kita option lagi, coba. Ini kan udah ada. Tadi kan masih kosong. Sekarang kita exploit. Oke, di sini ada bahwa IP ini terdapat celah MS17010 Windows 7 profesional. Nah, ini bisa kita buat sebagai bukti seperti itu. Apa ya? Apa tadi tulisannya, lupa. Vulnerability, mungkin tulisannya gini, mohon maaf kalau misal salah. Nah, dia terdapat vulnerability ini.
Oke, kemudian kita save aja ya biar aman. Oke, lalu kita clear. Jadi dia udah mempunyai vulnerability tadi. Sekarang kita search lagi, search eternal lagi, lalu kita menggunakan exploit ini ya, exploit Windows SMP MS17 PSIX ini terusnya lah. Tadi kan saya contohkan use 4, sekarang saya coba use lalu kita kopas ini ya, use seperti ini ya, biar beda aja sih, biar teman-teman tahu gitu aja. Oke, kita tunggu. Oke, jadi pilotnya secara default itu seperti ini, Windows Interpreter TCP. Secara TCP ini bisa diubah sih, dan exploitnya udah berubah ya. Kita bukan exploitnya berubah sih, tapi perintahnya berubah. Tadi scanner, sekarang jadi exploit. Kita clear, kita show option lagi. Show option fungsinya apa sih? Ya buat lihat-lihat aja dia itu requirement-nya apa aja. Jadi ini dia butuh air host lagi, dia butuh apa lagi ya, mungkin itu aja sih, air host aja. Nanti kalau error-error belakangan. Nah ini untuk localhost itu untuk IP kalian ya, kalian bisa cek IP-nya itu lewat sini, sudo ifconfig. Oke, IP saya 185. Udah di sini udah default ya, udah ada di sini 185. Nah, ini kita clear lagi, berarti kita set air host-nya. Tadi kan air host masih kosong. Berarti 192.168.100. Berapa? 57 ya. Untuk korbannya tadi. Kita enter. Nah, ini harusnya udah bisa. Kalau error nanti kita akan perbaiki lagi. Kita exploit atau run sama saja. Nah, di sini unable to find accessible name pipe. Nah, ini untuk mengkonfigurasi pipe itu emang lumayan ribet. Jadi secara simpelnya kan ini hanya untuk belajar. Jadi sebetulnya seperti ini ya pipe itu. Kita ke atas. Nah, ini dia name pipe ada di user share Metasploit framework data word list name pipe txt. Yes, list of name pipe to check. Nah, ini bisa nantinya itu bisa dikonfigurasi lebih lanjut, tapi dari sisi ya bisa dikonfigurasi seperti itu aja lah simpelnya. Nah, ini kan daripada ribet-ribet nanti mengkonfigurasi, mending kita ini mumpung hanya belajar, kita atur yang password sama username yang ada di laptop korban ini ya. Misal teman-teman ini kan hanya pentes ya, jadi misal teman-teman ini punya teman kalian gitu. Ini kan username saya Dako-chan. Kita masuk ke ini ya. Coba ceng password. Oh, nggak bisa ya. Ini passwordnya 1 sampai 5 sih. Saya coba masuk ke command prompt, coba pas wd. Oh, nggak bisa ya. Show, saya perintahnya agak lupa kalau di Windows. Kita close aja. Misal gini aja, saya lock ini, saya bakal lock. Nah, ini kan ada password, biar terbuktikan aja sih. Ini saya ketikkan 1 2 3 4 5. Jadi passwordnya 1 sampai 5 ya. Klik kanan copy. Lalu saya masukkan, oh nggak bisa, maaf. Nggak bisa dimasukkan sini, mohon maaf. Jadi passwordnya 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Masuk aja. Nah, jadi seperti itu. Semoga teman-teman percaya bahwa passwordnya itu memang 5 sih. Saya memang agak lupa untuk menampilkan passwordnya ya. Jadi passwordnya 1 sampai 5. Kita hapus lagi, guys. Oke. Jadi kita kembali lagi di sini. Tadi kan error ketika kita exploit karena pipe-nya nggak ketemu. Sekarang kita coba masukkan kita show option lagi, user sama password. Kita masukkan user dari target, set.
SMB user Dako-chan. Oke, kemudian kita gini aja, kita coba kita exploit lagi, bisa apa enggak. Nah, ternyata dia nggak bisa. Meskipun laptop korban itu nggak ada password, itu nanti bakal disetting lebih lanjut lagi ya. Ini berhubung ada passwordnya, jadi daripada kelamaan kita masukkan passwordnya sekalian. SMB pas ya tadi kayaknya ya, kayaknya SMB pas. Kita lihat, oh ya SMB pas, passwordnya itu 12345. Kita enter, lalu show option lagi. Nah, di sini SMP-nya udah ada, meskipun recordnya itu no. Nah, kenapa saya memasangkan SMB pass dan user? Dikarenakan di PSI XEC ini emang udah pilotnya itu emang udah bisa dikatakan udah usang ya. Jadi ini untuk latihan aja sih. Sangat tidak dianjurkan untuk diterapkan secara nyata ya. Saya tidak bertanggung jawab atas itu. Jadi seperti itu. Lalu coba kita exploit, apakah bisa? Oke. Di sini exploit dia user Dako-chan untuk targetnya ini. Misal error-error tadi dicatat nggak masalah teman-teman. Dicatat lalu dimasukkan ke dalam sini. Dalam sebagai, nah ini error lagi ya. Ini kita copy. Bentar, kita paste di sini. Kita kasih nama problem gitu aja. Error. Nah, di sini errornya apa? Dia itu bisa mengeksekusi pilot tapi tidak bisa membuat session. Session itu ya biar bisa bertahan lah, biar bisa masuk dan secara lebih lama, seperti itulah. Nah, di sini karena apa? Kita belum memasang apa ya namanya? Seperti kita belum masang injectnya lah. Jadi seperti ini, set proses inject. Kita menginjek ke explorer-nya aja, explorer.exe. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita juga copy. Kita taruh sini sebagai solve, misal solve problem 1, solve-nya 1. Oke, kita paste. Ini perintah atau komen. Oke, seperti ini. Lalu hasil. Hasilnya belum ya, ini masih perintah. Coba kita enter exploitnya atau run juga bisa. Oke, ini exploit. Nah, di sini kita udah masuk. Meterpreter menandakan kita udah masuk. Coba kita apa ya enaknya, PWD. Kita ada di C Windows System 32. Kalau teman-teman nggak percaya bisa lihat. Maaf, saya kecilkan aja ya. Kita masuk ke CMD-nya. Nah, tadi kan di mana ya? Di C Windows System 32 ya. Ini kita masuk ke C, kelihatan. Semoga aja kelihatan sih. C Windows System 32 CMD.exe. Jadi sama ya. Coba kita paling simpel gini sih, langsung shutdown aja, shutdown now, dan kita coba. Oke, laptop komputer korban tershutdown, berarti sudah bisa kita remote. Perintahnya banyak sih, ls, lihat direktorinya. Kalau teman-teman udah gak mau lihat-lihat apa, oh ya ini udah aku shutdown sih, mohon maaf, udah di shutdown jadi gak bisa di ls, nanti sesinya udah berakhir. Nah ini ya, dia udah berakhir, kita keluar.
kita keluar aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman proses dari membobol Windows 7. Jadi seperti ini bisa dijadikan seperti laporan mungkin kalau misalnya menemukan celah. Jadi kita menggunakan Nmap dulu untuk information gathering, lalu analisis vulnerability, lalu mungkin errornya juga, lalu solve ketika error, lalu oh ya, yang terakhir tadi belum saya kopas di sini, misal exploit ya, exploit seperti itu, dan bla 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 di sini isinya exploit. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi bisa dibuktikan ya tadi bahwa laptop tersebut bisa di remote. Jadi untuk teman-teman pengguna Windows 7 mungkin dan Windows 10 itu juga bisa. Saya peringatkan Windows 10 itu juga bisa, kecuali mungkin yang memang original ya. Itu memang agak susah sih untuk dibobol. Jadi seperti itu dulu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.